Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elvin Nur Rahman dari kelompok 2, tim 2, kelas C6 bersama 3 rekan lainnya akan membahas tentang analisis isu global terkait hoax. Berikut salah satu contoh berita hoax. Berita hoax terbaru pada tahun 2021 yang terkuak belakangan ini ialah babi ngepet. Berita tentang babi ngepet ini berawal dari AI yang disebut sebagai salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok. Rumor dan rekayasa isu babi ngepet ini ia lakukan dengan alasan perlu mencarikan solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang 1 juta, 2 juta, dan lainnya. Serangkaian rekayasa untuk mendukung cerita babi ngepet ia siapkan. Mulai dari babi ngepet yang dibeli seharga 900.000 di toko online, kemudian rekayasa cerita menangkap babi yang harus telanjang, hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya mengecil. Pada akhirnya, rekayasa yang ia buat terbongkar dan AI terancam kurungan 10 tahun penjara. Berdasarkan dari apa yang telah saudara Elvin katakan berupa contoh hoax dari babi ngepet, apa sih itu hoax? Pertama, hoax itu merupakan informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau juga direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius atau sebut politis. Secara bahasa, hoax bisa dikatakan lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Berikut ini merupakan lingkaran setan hoax. Mulai dari sumber hoax yaitu media sosial, media online, TV, maupun media cetak. Berkat adanya internet, orang dapat dengan mudah menyebarkan dan mengakses informasi. Oleh karena itu, pengecekan kebenaran suatu informasi atau berita menjadi sangat penting. Mastel melakukan penelitian terkait berita bohong atau yang kerap disebut hoax. Mereka mendapati fakta bahwa 62,1% berita hoax adalah berupa teks dan 37,50% berupa gambar. Dan media yang umum digunakan untuk menyebarkan adalah media sosial, di mana 92,4% berita hoax berasal dari media sosial. Dan yang paling rendah yaitu radio, di mana radio hanya 1,2% berita hoax. Penetrasi dan penggunaan internet 2019 hingga 2020, di mana sini ada tabel diagram perbandingan 2018 dan 2019. Pada saat 2018, 64,8 juta meningkat hingga 73,7 juta. Serta 171,1 juta meningkat menjadi 196,7 juta. Dan 10,12 menurun menjadi 8,9 juta. 27,9 menurun juga menjadi 25,5 juta. 264,161 meningkat menjadi 266,919 juta. Dan yang terakhir, 0,63% meningkat menjadi 1,03%. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi hoax? Yang pertama, jangan menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua, jangan terpengaruh dan hati-hati dengan judul provokatif. Yang ketiga, teliti dan cermati alamat situs. Yang keempat, periksa fakta atau asal-usul dan sumber berita. Yang kelima, teliti keaslian foto atau video yang beredar. Dan yang terakhir, segera laporkan atau adukan bila menemukan berita hoax. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih hati-hati dalam menilai dan melihat video atau berita dan sampai terjebak oleh hoax. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.